kamu hebat. Dan bukan hanya kamu hebat, Indonesia hebat. Wah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dari dasar hati saya yang terdalam, mungkin saudara terkejut melihat judulnya yang terhormat, Bapak Presiden Jokowi maaf. Membiarkan hal-hal klinik di bangsa ini, melibatkan kuasa-kuasa kegelapan. Maaf, itu mengundang kutuk bagi satu negeri. Bapak Presiden yang terhormat, saya mewakili banyak umat Kristen mencintai Bapak, mendoakan Bapak, dan bangga dengan Bapak. Bangga dengan terobosan Mandalika, bangga dengan prestasi yang ada di Mandalika. Tetapi dengan segala kerendahan hati, saya harus sangat minta maaf untuk membuat video ini, bahwa mengundang unsur klinik. Izinkan saya menjelaskan, mari kita jujur di bangsa ini, bahwa ini bukan kearifan lokal. Memang bangsa kita mulai sebagai bangsa animisme, bangsa kita mulai sebagai bangsa dinamisme, lalu kemudian Hindu masuk, Buddha masuk, kerajaan Islam masuk, Kristen masuk. Lalu kita bersepakat dengan Pancasila. Dan betul ada kepercayaan tradisi seperti Sunda Wiwitan dan lain. Lalu sebagian dikelompokkan kepada Hindu, sebagian lagi dikelompokkan sebagai kepercayaan. Tetapi kita sudah sepakat menjadikan Pancasila dasar negara. Dan ketika kita menjadikan Pancasila dasar negara, maka yang pertama sudah disepakati oleh kita semua, ketuhanan yang Maha Esa. Dan agama apapun percaya bahwa there is no other God, tidak ada Allah lain. Dan minta maaf, kita semua bangsa Indonesia secara jujur malu melihat kita masih dilihat sebagai bangsa tradisional yang menghentikan hujan bukan dengan cara teknologi. Yang terhormat Bapak Presiden Jokowi, saya harap jangan salah mengerti kita, kelompok yang tidak setuju. Betul ada orang yang memakai ini sebagai protes kebenciannya. Intinya pokoknya apapun yang Bapak buat salah. Kami sangat mendukung IKN, kami sangat mendukung Mandalika. Bahkan kalau itu baik buat negeri ini, 3 periode pun saya mendukungnya. Penundaan pemilu saya pun mendukungnya. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, saya harus jujur, Pak, ini bukan soal agama Kristen. Ini soal setan dan kuasa-kuasa kegelapan. Mau dibawa kemana bangsa ini jika kuasa-kuasa kegelapan, dukun yang sekarang berganti nama menjadi paranormal dan kemudian berganti nama lagi menjadi penasihat spiritual. Hanya istilahnya, Pak, yang diganti. Bapak-bapak yang terhormat Bapak Erick Thohir, Bapak kerja keras. Luar biasa sebagai Menteri BUMN. Dahsyat, Pak. Saya sangat mengagumi. Tetapi sangat minta maaf, ketika pawang hujan sudah diberi panggung segitu istimewanya, boleh muncul dan boleh menunjukkan kesannya bahwa kita sekarang sedang mau mengatur alam, mau mengatur Tuhan. Dan bukan lagi dengan doa-doa yang diakui di bangsa kita. Mau dibawa kemana bangsa ini? Saya mengerti ada orang-orang yang berkata, pendeta ini pansos. Silahkan. Saya mau katakan ini pansos, silahkan. Tetapi izinkan saya mengingatkan dari dasar hati saya yang terdalam. Saya mencintai Bapak Presiden. Saya mencintai Indonesia. Dan maaf sebagai seorang hamba Tuhan. Dan saya yakin
yang menyoraki, yang wow ini benar, ini adalah kearifan lokal. Sorry untuk bilang, adalah orang-orang yang memang hanya penjilat-penjilat politik Bapak. Tetapi tokoh-tokoh agama yang betul-betul jujur, dari agama apapun setuju sama saya, bahwa ini adalah kuasa gelap, ini adalah kuasa setan, ini adalah paranormal. Paranormal artinya nggak normal. Mau dibawa kemana bangsa ini? Dan saya jujur, pada saat kejadian itu berlangsung saya menangis, Pak. Karena saya tahu the devil never work for free, Pak. Setan tidak pernah kerja gratis. Mungkin kita anggap, wah ya tapi kan Indonesia udah biasa kok ada perkawinan ya, pokoknya pakai pawang hujan. Enggak, Pak. Begitu banyak, baik kelompok Muslim, kelompok Kristen, dan kelompok agama-agama lainnya berdoa, Pak. Dan Tuhan masih buat mujizat, Pak. Dan kalaupun dianggap doa, ya lihat nanti masih ada kelompok-kelompok teknokrat dari teknologi yang bisa mengatur rekayasa cuaca ini, Pak. Bukan dengan cara yang seperti itu dan dipertontonkan. Mau dibawa kemana pemuda-pemuda kita yang sedang goyah dengan agama? Apakah bangsa kita sedang mau mengajarkan bahwa mari kita pergi ke dukun kembali? Kan itu kearifan lokal. Mari kita nggak usah pergi ke dokter. Itu kan memang kearifan lokal. Come on. Masa kita mau menjual ini ke asing dan berkata, oh kami masih percaya dukun-dukun? Pak, ayo semua ajarin debus, Pak. Ayo semua ajarin dukun-dukun, biar bikin kontes dukun-dukun. Sorry untuk ngomong ini. Secara jujur saya sangat mencintai Presiden, saya sangat mencintai bangsa ini. Tetapi sorry untuk bilang, roh saya berontak. Karena mungkin sebagian saudara berkata, ya urusan apa sih pendeta ini nyinyir banget? Memang orang-orang agama ini nyinyir banget? Enggak. Kita nggak nyinyir. Banyak kok hal-hal yang Presiden buat yang kita dukung, yang kita doakan. Yang kita bahkan nggak buat konten, tapi kita doakan di gereja. Karena memang buat saya, presiden-presiden yang pernah memimpin Indonesia itu hebat. Tetapi di antara yang hebat, salah satu yang terhebat adalah Presiden Joko Widodo. Dan saya harus angkat topi dan saya bangga. Tetapi mempertontonkan paranormal, dukun, pawang hujan, di saat itu adalah sesuatu yang, maaf untuk katakan, memalukan bangsa kita. Pak, kalau ada yang menyoraki dan memberi, wah ini kearifan lokal, lalu menyetujui tindakan Bapak atau tindakan siapapun yang mengizinkan ini muncul keluar, itu hanyalah orang-orang politik yang penjilat-penjilat. Tetapi tokoh agama yang murni akan berkata, ini bertentangan dengan firman Tuhan, ini bertentangan dengan kitab suci, ini bertentangan dengan iman agama apapun. Karena jangan meminta pertolongan dari kuasa-kuasa kegelapan. Sorry untuk ngomong ini, the devil never work for free. Setan gak pernah kerja gratis. Dia minta tumbal, dan kalau ini untuk bangsa, tumbalnya adalah bangsa. Itu sebabnya darah selalu tertumpah di bangsa ini. Karena terlalu banyak yang bermain dengan kuasa-kuasa kegelapan. Pak Presiden yang terhormat, Bapak sudah membuat banyak terobosan di bangsa ini. Mari Pak, satu lagi terobosan Pak. Bebaskan bangsa ini dari kuasa-kuasa kegelapan. Bebaskan bangsa ini dari dukun-dukun. Bebaskan bangsa ini dari kepercayaan-kepercayaan pada Allah-Allah lain. Mari kita pegang Pancasila, Pak. Yang terhormat Bapak Presiden, beberapa hari ini saya secara khusus mendoakan sebelum konten ini ada. Saya doakan betul. Karena buat saya ini sesuatu yang sangat serius. Kutuknya kita semua yang tanggung, Pak. Kutuknya kita semua yang tanggung. Mungkin buat Bapak, oh ini supaya Mandalika beres. Betul, Mandalikanya sukses beres, Pak. Tapi mari kita berpikir, pawang hujan kan udah ada dari sebelumnya.
Tapi buktinya hujan juga. Mestinya kan memang dicegah supaya tidak hujan, tapi kan hujan juga. Tetapi membiarkan dia keluar lalu mempertontonkan ini di hadapan masyarakat, itu sebagai bangga gitu. Oh, Indonesia punya kearifan lokal. Itu bukan kearifan lokal. Tarian adalah kearifan lokal. Dan banyak hal kearifan lokal. Ini bukan kearifan lokal. Ini bentuk primitif bahwa bangsa kita masih percaya kepada klinik. Kalau gitu tutup semua hospital, tutup semua rumah sakit. Kita kembali ke zaman dulu. Wow, ini kan kearifan lokal. Kita masih pergi ke dukun dulu. Tapi kan kita menuju kepada 5.0. Kita menuju ke era yang lebih maju. Saya coba pelajari ini dalam tatanan iman Kristen. Saya juga percaya di setiap agama ada kepercayaan seperti ketuhanan yang Maha Esa. Dan jangan meminta pertolongan kepada kuasa-kuasa kegelapan. Sekali lagi saya mau ingatkan, minta maaf Pak. Yang terhormat, saya dengar juga ini adalah usulan dari Menteri BUMN. Bagaimana bisa BUMN kok mengurus hal-hal yang sifatnya klinik seperti ini? Aduh, percayalah masih ada kutuk. Masih ada kutuk. Orang tuh kalau meminta pertolongan, dan Alkitab saya bilang bangsa yang meminta pertolongan pada kegelapan atau kuasa-kuasa kegelapan akan berada di bawah kutuk. Ulangan pasal 18 ayat 10-11 bilang, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantara, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada orang ramal, atau meminta petunjuk pada orang-orang mati. Coba lihat sang pawang hujan ini. Ini kan bermain dengan mantra. Ini kan meminta tolong kepada roh-roh lain. Ini bukan berdoa kepada Allah. Coba lihat gaya ini. Apakah kita tidak malu sebagai bangsa Indonesia? Saya hormati penjilat-penjilat politik yang berkata, oh ini benar, ini bagus, ini adalah kearifan lokal. Jujur sama dirimu sendiri. Pakai akal sehat. Tutup kalau begitu semua rumah sakit. Tutup semua rumah sakit. Kan kearifan lokal kita dulu pergi ke dukun. Tapi kan kita mau tinggalkan seperti itu. Ini bangsa yang sudah maju. Para ustadz, para kiai, para pendeta mengingatkan kan kepada setiap orang. Either berdoa atau pergi kepada ahlinya. Dan juga pergi kepada ahli sambil berdoa. Tapi bukan meminta tolong dengan mantra-mantra, tenungan-tenungan. Roh-roh kegelapan seperti ini. Karena kita semua percaya, the devil never work for free. Setan tuh gak pernah kerja gratis. Saya mengetuk hati Menteri BUMN yang terhormat, seorang yang sangat berprestasi, Bapak Erick Thohir. Pak, masa kapasitas seperti Bapak masih percaya pada dukun-dukun, masih percaya dengan paranormal, masih percaya dengan klinik-klinik seperti ini, sungguh sangat memalukan. Maaf Pak, saya sangat menghormati Bapak. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan, saya harus bicara kebenaran. Ini sangat memalukan, apalagi di depan internasional seperti ini. Bangsa kita dianggap bangsa primitif, Pak. Yang terhormat Bapak Presiden, Bapak ada di sana, Pak. Hentikan perbuatan-perbuatan seperti ini, Pak. Kutuk akan terus, dan kutuk iblis itu selalu meminta darah. Jangan kaget kalau di bangsa ini akan terus ada darah yang tertumpah. Kenapa? Karena ada kutuk di balik meminta tolong, apalagi ini satu bangsa. Ya kan, ini acara internasional seperti ini berarti bangsa yang meminta tolong. Ini bukan hanya satu orang yang minta tolong, bukan sekedar acara perkawinan ya, keluarga itu yang dikutuk. Tetapi kalau ini satu bangsa yang meminta tolong, satu bangsa Pak terkutuk. Saya termasuk di dalamnya. Karena itu pastikan kita berdoa.
Bebaskan bangsa ini dari kutuk-kutuk seperti ini. Ingat Pak, kita kalau pergi ke dukun Pak, mungkin kita bisa sukses, kita bisa kaya. Bisa Pak, setan punya kuasa. Tetapi tumbalnya parah. The devil never work for free. Coba lihat Yesaya pasal 44 ayat 25. Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Itu Pak, Indonesia akan dipermalukan kalau dengan caranya seperti ini. Indonesia akan terus rendah, Indonesia akan terus terjajah, Indonesia akan terus kacau. Karena buah dari segala penyembahan berhala, buah dari segala hubungan klinik seperti ini, buah dari roro tenung seperti ini, roro pawang hujan seperti ini, hanya menciptakan kebodohan, hanya akan menciptakan penderitaan, hanya akan menciptakan kekacauan. Sekali lagi, saya seorang pendeta, saya seorang kelompok minoritas. Saya tahu, mungkin buat sebagian orang saya hanya pansos. Mungkin buat sebagian orang saya hanya anti. Saya mencari-cari kesalahan. Saya adalah one of a kind. Ini tokoh-tokoh agama nih selalu cari-cari persoalan. Kami tidak cari persoalan. Tapi izinkan saya dengan dasar hati yang tulus mengingatkan. Begitu banyak yang kita mendukung, kita mendoakan, dan kita mengharapkan hal-hal yang baik buat Bapak Presiden yang terhormat dan tim kepemimpinannya. Tetapi dengan segala kerendahan hati saya juga mengingatkan, kalau ada sesuatu yang too much, ada sesuatu yang menurut kami sudah berbahaya, kami harus bersuara. Saya mendoakan bangsa ini, supaya bangsa ini bebas dari permainan dengan klinik-klinik. Saya mendoakan para jenderal, saya mendoakan para pejabat, bebaskan diri dari penasihat-penasihat spiritual. Kalau penasihat spiritualmu adalah seorang kiai, bagus. Seorang pendeta, bagus. Seorang hamba Tuhan yang memang berkualitas, itu bagus. Tetapi kalau penasihat spiritual adalah dukun paranormal, tidakkah para jenderal dan para pejabat punya naluri rasa takut kepada Tuhan? Karena yang sedang kalian mainkan adalah roh setan, roh kegelapan, roh kuasa jahat. Yang kata Alkitab saya, iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang. Awalnya kelihatannya baik, tetapi kemudian menjerat dengan tumbal-tumbal yang menghancurkan, menyakitkan. Tumbal pertama pasti kekacauan. Tumbal kedua pasti penderitaan. Tumbal ketiga pasti direndahkan. Dan tumbal keempat adalah darah. Berat buat saya untuk menyampaikan ini. Tapi dengan segala kasih, dengan segala kerendahan hati, dan dengan segala ketulusan karena demi cinta saya sama NKRI, cinta saya terhadap NKRI, saya menyampaikan ini. Bapak Presiden yang terhormat, Menteri BUMN yang saya sayang, dan semua pejabat-pejabat di lingkungan Republik yang tercinta Indonesia, bangsa kita bersama ini. Mari kita bebaskan diri dari permainan dengan tenung, ramal, kuasa-kuasa kegelapan, dukun, paranormal, serta peramal-peramal, dan juga penasihat-penasihat spiritual. Karena ini semua hanya akan menyeret bangsa kita pada penderitaan dan kesesatan. Doa saya buat NKRI, doa saya buat Bapak Presiden Republik Indonesia, doa saya buat Menteri BUMN, doa saya buat setiap pejabat-pejabat tinggi, dan doa saya juga buat setiap paranormal, pawang-pawang, penasihat-penasihat spiritual. Jujur sama dirimu sendiri. Engkau percaya pada kuasa lain kan? Engkau percaya pada mantra-mantra kan? Engkau adalah orang-orang berbahaya di bangsa ini, yang tanpa disadari kelihatannya engkau melakukan hal yang baik. Alkitab bilang itu iblis menyamar sebagai malaikat terang, tetapi kemudian akan mendatangkan tumbal yang menghancurkan buat bangsa ini.
Saya berdoa di dalam nama Tuhan yang saya percaya, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Esa. Saya berdoa agar bangsa ini kembali diberkati oleh Tuhan, dan bangsa ini dibebaskan dari segala dukun, paranormal, pawang-pawang, peramal-peramal, penasihat-penasihat spiritual, untuk bangsa ini kembali kepada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Selama kita takut akan Tuhan, selama kita punya hidup yang benar, selama kita jalani sesuai dengan kitab suci kita masing-masing, saya percaya Indonesia baik, Indonesia kuat, Indonesia jaya, Indonesia tumbuh, dan Indonesia hebat. Doa saya menyertai kita sekalian. Salam dari saya. Kamu hebat, Indonesia hebat. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.